Halo semua, halo kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak yang suka lewat Jalan Lintas Sumatera ya. Selamat bertemu kembali lah di channel On Road Indonesia ini. Ya, nah ini adalah pemandangan yang sangat biasanya kalau kita tengok ya kalau di jalan di sini nih sepanjang jalan nasional lah paling tidak dari Riau ke arah Medan. Jalannya dihabisin ya macam tadi itu lewat pun nggak bisa nyaku harus ke pinggir ya kan, terpaksa lah awak minggir dulu, yang penting jalannya bisa lebih lancar. Tapi kalau kalau udah banyak kali terpaksa lah awak klakson klakson. Kalau nggak nyampe nyampe nya udahlah, jalannya cuma dua lajur ya, masing-masing lajur dipakai satu arah dari sana, satu arah pula dari sini, ya habis lah ya kan. Belum lagi yang lari 20-30 barangnya berat kali, lama kalinya kutunggu. Syukurlah pemerintah ini sudah bangun tol ya kan. Tol Trans Sumatera paling tidak ku hematlah waktu ya. Iya, kalau ketemu pasar kan lebih parah lagi, belum macetnya, belum apanya ya kan. Nah, kita rehatlah dulu sejenak ini. Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Ya, kita sudah dengarkan dari tadi Bang Aris di versi Sumatera Utara. Dan ini memang kita berada di sekitar Binjai dan masuk dari tol Binjai menuju ke arah Tebing Tinggi karena kita akan pulang dari Sumatera menuju ke Jakarta kembali. Baik, nah tol Binjai untuk sampai ke Tebing Tinggi itu kurang lebih sekitar 80 kiloan lebih ya kalau nggak salah ya, dengan tadi biayanya di sekitar Rp74.000. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat, dan para pemerhati sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang ada di Indonesia yang selalu mendukung channel ini untuk terus tetap berkembang, berbagi informasi ya, yang bermanfaat, berguna bagi para pengguna jalan ya, atau on-roader ya. Rata-rata di sini yang menggunakan jalan ya, selalu berada di jalan. Nah, keberadaan jalan tol ini ya dengan biaya yang sesuai ya tentunya akan banyak membawa manfaat, terutama efisiensi dari segi waktu dan tenaga. Baik, kita masuk dari arah Binjai tadi. Ini adalah tol terakhir yang kalau dari Medan itu ke arah Aceh ini masih sampai di Binjai. Kemudian sedang diteruskan ke arah Stabat menuju ke Pangkalan Berandan. Ya, kemudian habis itu akan sampai ke Langsa atau Aceh. Nah, tentunya hal ini sangat membantu ya arus mobilitas dari barang logistik, kemudian juga para pengguna ya yang ingin mencapai tujuan lebih cepat ya dalam hal ini. Tadinya tol Binjai ini ke arah Medan masih belum tersambung sempurna. Di tahun 2019 saya pernah kemari ya, waktu itu dari Medan untuk ke Binjai itu harus keluar tol dulu, kemudian baru masuk tol lagi ya. Jadi ada tol di tengah yang putus ya, kalau nggak salah itu dari Tanjung Mulia sampai ke arah Helvetia ya. Mungkin teman-teman di Medan bisa mengkoreksi bila salah. Nah, di sini ada keluar Semayang ya. Semayang ini berada di antara Binjai dengan sampai ke arah Helvetia di sana. Dengan adanya sambungan ini ya di tahun 2021 ini ya, kemarin di kalau nggak salah itu dibuka di Mei ya, Mei 2021, sehingga dari Medan untuk sampai ke Binjai itu tidak lagi keluar tol tapi langsung. Ini tolnya memang cukup betonisasi masih ya, belum diaspal, jadi agak masih ada bagian yang bumpy-nya, tapi ini cukup membantu ya, terutama para pengguna jalan yang biasanya terjadi kemacetan antara Binjai dan Medan ya, sekitar 20 kiloan ya kurang lebih dari tengah kota Medan ke tengah kota Binjai ya, lewat jalan Medan Banda Aceh yang biasa ya, atau di Medan ketemu jalan Gatot Subroto ya, mungkin nanti akan ketemu awalnya itu di Pinang Baris lalu arah Gatot Subroto dan sampai ke arah sekitar Petisa sampai ke arah pusat kota Medan ya dalam hal ini. Cuaca cukup mendukung pagi ini, mendung ya, namun
tetap terang, sehingga untuk melewati jalan ini kita dapat penerangan yang cukup bagus ya, tanpa gelap atau ya. Tapi mungkin kemarin tuh sempat masuk musim penghujan ya di perjalanan, cuman sampai di Riau sudah kembali cerah ya. Cuman agak berkabut. Oke, kita lanjutkan masalah tol Trans Sumatera. Tol ini merupakan salah satu dari proyek strategis nasional ya. Apa itu proyek strategis nasional? PSN atau proyek strategis nasional adalah program atau proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ya, kemudian bersama pemerintah daerah ya atau badan usaha yang strategis ya, bertujuan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi ya, pemerataan pembangunan ya, dalam upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ya, terutama kawasan-kawasan yang dilewati oleh infrastruktur ini. Selain itu, pembangunan prasarana transportasi ini ya, infrastruktur terutama juga untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan berbagai industri barang dan jasa, sehingga ya tentunya akan menjadi ruang ya, dapat menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat ya, guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan tentunya. Mirip dengan jalan tol yang ada di Riau ya, di kiri kanan kita di sini terdapat pemandangan yang hijau, pepohonan, mana itu adalah kebun sawit ya mayoritas ya. Dan di sini kebunnya sama ya, cukup luas ya. Sebelumnya, kalau kita lewat jalan biasa dari tengah kota Medan, misalnya dari Merdeka Walk, ya, kemudian kita menuju ke tebing tinggi, kalau lewat jalan biasa, ya, meskipun agak di malam hari lah, taruhlah di jam-jam 8, jam 9 malam, ya, itu akan makan waktu hampir 2 jam, ya. Nah, bisa kebayang kalau misalnya di pagi hari, ya, di jam yang padat atau sore, misal seperti itu, kita dari Medan menuju ke tebing tinggi lewat Seirampah dan lain-lain ya. Nah, kemudian padat itu bisa jauh lebih lama dari 2 jam. Nah, dalam hal ini ya, kalau kita menggunakan infrastruktur ya tol ini ya dari Medan ke arah tebing itu kurang lebih makan waktu 1 jam dengan kecepatan mungkin 80 sampai 100 km per jam. Jaraknya itu tidak sampai 80 kilo dari Medan sampai ke tebing tinggi. Tentunya ini akan menghemat waktu di jalan. Tol Medan Binjai sendiri untuk penyambungannya itu masuk dalam proyek strategis nasional ya tahun 2021. Ya, kemudian yang proyek PSN lainnya untuk tol Sumatera yaitu Pekanbaru Kandis Dumai yang kita sudah videokan sebelumnya. Kemudian berikutnya lagi tuh yang dari tebing tinggi ke arah Kisaran ya. Nah, tadi nantinya kita akan sampai di ujung tebing tinggi. Kemudian dari tebing tinggi itu akan keluar tol lalu menuju ke arah Kisaran. Nah, itu akan lewat jalan nasional terlebih dahulu karena memang tolnya masih on progress dan itu masuk dalam proyek strategis nasional yang di tahun 2021 ini. Kemudian yang di Sumatera lagi itu adalah yang Sigli Banda Aceh ya. Kalau nggak salah Sigli Banda Aceh ini sudah jadi dan sudah dioperasionalkan. Nah, berikutnya itu yang Binjai Langsa. Binjai Langsa ini yang tadi kita di ujung Binjai masuknya dan sebenarnya di belakang kita itu diteruskan ke arah Stabat, kemudian ke arah Pangkalan Berandan dan lanjut ke Langsa ya. Nah, ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional di tahun 2021. Untuk daerah Sumatera Barat ya, itu yang dari arah Padang menuju ke Pekanbaru ya, Padang Pekanbaru yang baru sampai kalau nggak salah itu Padang Sicincin ya. Semoga yang Padang bisa dilanjutkan kembali ya sampai ke arah Bangkinang yang Pekanbaru Bangkinang yang masih on progress. Ini akan tentunya mempercepat akses ke Sumatera Barat ya, di mana di sana banyak potensi-potensi wisata, kemudian potensi-potensi ekonomi masyarakat yang bisa ada produk-produk lokal ya yang bisa dibawa dan dipasarkan keluar daerah Sumatera Barat sendiri. Tentunya akan meningkatkan perekonomian warga Sumatera Barat. Di bagian Sumatera Barat yang lain yang saya pernah dengar dan cukup salut itu adalah yang Darmasraya
langsung request sendiri tolnya ke arah tol Trans Sumatera yang koridor jalur Jambi ke arah Pekanbaru. Mungkin motongnya di sekitar Seberida atau Belilas situ. Nah, itu jaraknya ternyata kalau lurus itu tidak terlalu jauh ke arah Dramasraya. Nah, nantinya kalau misalnya warga Sumatera Barat ya yang ingin menggunakan jalan tol ya ataupun ingin menggunakan jalan nasional bisa lewat tengah ya, tapi kalau ingin menggunakan jalan tol bisa ke arah Jambi ya, yang dari Palembang Betung, kemudian Betung nanti ke arah Jambi. Jadi Jambi ke arah Pekanbaru, di kiri di Belilas mungkin dia akan mengiri masuk ke Dharmasraya dan masuk ke daerah Sumatera Barat. Kalau enggak nanti harus ke Pekanbaru, dari Pekanbaru baru turun lagi ke arah Payakumbuh ya, Bukit Tinggi dan ke arah Padang. Yang berikutnya tol yang Sumatera yang masih masuk dalam proyek strategis nasional itu adalah Rantau Prapat Kisaran. Jadi dari Kisaran tuh ada yang ke arah Rantau Prapat ya, ini ke arah Riau ya, ke arah Riau nantinya akan tersambung dengan yang Duri ya, yang sekitar Duri, yang sekitar Simpang Bangko. Jaraknya sebenarnya sekitar 100 km ya Rantau Prapat sampai ke Kisaran, tapi kalau lewat jalan biasa dari Kisaran sampai Rantau Prapat itu makan waktu agak lumayan. Kalau 100 kilo ya, kalau lewat tol mungkin akan makan waktu kurang lebih 1 jam lebih 15 menit, atau mungkin kalau agak pelan bisa di 1,5 jam ya. Nah, yang di sisi Aceh itu yang dari Langsa akan terus ke Lok Sumawe ke Sigli, lalu sampai ke Banda Aceh. Ya, tentunya ini akan mudah dari Medan yang ingin ke Banda Aceh ya, biasanya lewat jalan nasional. Dengan adanya tol bisa lebih cepat ya. Tentunya disesuaikan dengan tarif tol juga ya. Nah, sampai di ujung Banda Aceh tinggal parkir, kemudian naik kapal bisa menuju Sabang lalu ke KM0 ya. Yang penting lagi di Trans Sumatera ini ya, itu ada potongan ke arah Sibolga ya. Dari Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Prapat ya, kemudian Tarutung, Sibolga. Nah, ini akan ke arah mana namanya, Danau Toba situ ya, karena memang Sumatera Utara punya Danau Toba yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal juga ya, di mana situ ada Pulau Samosir, kemudian danaunya itu juga cukup luas ya dan menarik untuk dikunjungi. Lalu yang penting lagi di tol Sumatera itu yang tadi dari arah Betung ya, Betung ke arah Tempino Jambi. Sedangkan Palembang Betung itu kalau nggak salah sudah dalam progres pengerjaan ya. Mudah-mudahan nanti di tahun depan atau tahun berikutnya itu selesai. Ya, kalau selesai paling tidak Palembang ke arah Betung yang tadinya lewat jalan biasa lumayan kadang-kadang suka macet ya pas di keluar kota Palembang ke arah Betung situ, lewat tol bisa motong paling nggak 60 kilo lah ya, itu cukup lumayan untuk bagi para pengendara. Nah, berikutnya itu Jambi ke arah Rengat sampai ke Pekanbaru ya. Ini juga penting karena dari Jambi menuju ke arah perbatasan Riau itu lewat Merlung ya. Sebenarnya jalannya cukup bagus ya, cuman cukup banyak tikungan-tikungan yang tajam dan perlu tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Kalau misalnya lurus mungkin ya tentu harus hati-hati, cuman mungkin akan lebih cepat sampai ya dibandingkan jalan yang banyak beloknya. Plus tentunya akan mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar Merlung sini ya, atau mungkin dari Kuala Tungkal ya, pelabuhan yang ada di sekitar Jambi dengan hasil ikan lautnya. Lalu berikutnya yang dari Batin Solapan ya, yang dari Simpang Bangko situ kita keluar, bukan yang keluar dari Duri, itu ke arah Rantau Prapat. Nah, itu akan melewati batas provinsi Riau dan Sumatera Utara. Nah, panjangnya itu kurang lebih sekitar 175 km. Lumayan ya, lumayan panjang. Kalau misalnya di Jawa ini mungkin menjelang Cirebon ya, menjelang Cirebon. Kalau Jakarta menjelang Cirebon. Nah, itu mungkin akan makan waktu 2 jam ya. Padahal kalau kita dari lewat jalan biasa, kemarin kita keluar jam 12 di Batin Solapan, kemudian nyampe di Rantau Prapatnya itu di jam 6 sore ya. Kemudian habis itu maghrib. Jadi kurang lebih 6 jam kalau jalan biasa, dan itu juga arus lalu lintas bisa dikatakan tidak begitu padat.
Ya, di sini kita sudah berada di tol dalam kota Medan ya tentunya, ya, dan tol ini mempunyai 2 lajur ya di masing-masing arahnya di kilometer 19 kilometer ya. Satu lagi pencabangan tol ini yang penting adalah yang dari Bengkulu ya, Bengkulu ke Lubuk Linggau ya, kemudian Lubuk Linggau ke arah Simpang Indralaya yang kalau nggak salah itu sudah mulai ada pembangunannya sejak tahun 2019 ya. Kalau dari informasi yang kita lihat dan baca. Ya, tadi barusan ada exit Tembung. Ini salah satu exit di kota Medan, masuk ke dalam arah kota di Bandar Selamat namanya. Nah, keseluruhan tol ini kalau jadi ya, tol Sumatera itu panjangnya kurang lebih 2.800-an kilo ya, total karena kalau lurus aja mungkin nggak sampai gitu. Ini termasuk siripnya yang dari Pekanbaru ke arah Padang, kemudian mungkin ada tambahan-tambahan lagi yang tadi ke Dharmasaraya, kemudian yang ada yang ke arah Bengkulu. Ke arah Bengkulu juga cukup penting karena Bengkulu berada di agak sedikit agak sedikit ke barat ya, baratnya Sumatera. Baik, video ini hanya sampai di sini ya. Bagi teman-teman dan sahabat yang ingin menyaksikan perjalanan panjang full trip dari Binjai tadi ya sampai ke arah Tebing Tinggi, silakan dilanjutkan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada sahabat-sahabat semua ya yang telah terus mendukung channel ini untuk tetap terus berkembang, bermanfaat bagi semua para pengguna sarana dan prasarana infrastruktur transportasi Indonesia. Dan Indonesia memiliki sarana dan infrastruktur yang bagus, memadai, dan bisa dipergunakan untuk beberapa generasi lah ke depan nanti kalau misalnya mau dibikin moda yang baru ya, bisa dilakukan ya. Tapi paling tidak yang bagian ini bisa membantu untuk masyarakat saat ini, terutama mempercepat mobilitas ya, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun sebenarnya di luar Pulau Sumatera juga ada banyak proyek strategis infrastruktur lainnya yang ada di pulau-pulau seperti Sulawesi ya, kemudian Kalimantan ya, kemudian di bagian timur Indonesia. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Selamat berkarya dan sehat selalu.